Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata Abu Hurairah bainama rajulun, dikala ada seorang laki-laki yusolli, dia salat musbilun, dia menyeret, dia melandungkan izarahu, sarungnya atau jaritnya. Qala maka berkata lahu kepada laki-laki itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhab, pergilah, fatawadda, maka berwudulah. Fadhahaba, maka dia pergi, fatawadda, maka dia berwudu. Kemudian laki-laki itu datang lagi, wahai Rasulullah, malaka, kenapa engkau amartahu, memerintah dia, ayatawadda, untuk berkata, kemudian engkau diam, anhu, darinya, tidak memerintah apa-apa, hanya suruh berwudu gitu saja, terusannya gimana? Kau terus diam, beliau tidak menentah lagi. Qala, maka baginda Nabi berkata, inna, sungguhnya dia, karena asalnya tadi, yusalli, dia sholat, wahwa, sedangkan dia musbilun, melandungkan, mengelembrehkan, izarahu, sarungnya. Wa inna Allah, dan sungguhnya Allah, la yakbalu sholata rajulin, tidak menerima sholatnya seorang laki-laki musbilin yang melandungkan sarungnya, mengelembrehkan sarungnya, manjangkan sarungnya atau izarnya atau jubahnya, remaja ini, sampai melebihi batas mata kaki, maksudnya. Ya, oleh sarungan itu yang sunnah itu separuhnya betis. Nah, kalaupun itu paling panjang itu di atas mata kaki, bukan di bawah mata kaki. Ini untuk laki-laki. Rawahu, meriwayatkan hadis Abu Dawud bi isnadin sahih ala syarti Muslim. Lagi pula kalau sarungan itu loh, kok panjang begitu, itu kalau lari terus bagaimana? Kalau lari nyatanya juga nanti dicincingkan juga, iya kan? Nah, tapi kalau sudah sarungnya itu pendek aja, separuh betis, itu lari nggak usah nyincing-nyincingkan, udah siap. Rawahu, meriwayatkan hadis Abu Dawud bi isnadin sahih ala syarti Muslim. Di isbal ini ada sebagian itu yang mengatakan ini kan bukan sarung, ini kan celana, sama saja, apakah itu celana, apakah itu jubah, sama saja, nyeret itu sama saja. Karena ini diantara penyebabnya adalah itu hanya untuk kesombongan sebetulnya. An Qais bin Bishr, dari Qais bin Bishr At-Taghlibi. Qala, berkata Qais, akhbarani, memberi kabar aku, abi, bapakku, wakana, dan bapakku, Bishr At-Taghlibi, jalisan, sedang duduk, li Abi Darda, kepada Abu Darda. Qala, beliau Abu Darda berkata, karena adalah di Damaskus, ada di Damaskus, rajulun, seorang laki-laki, min ashabin Nabi, dari sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqalu, dikatakan, sebentar, ini kembali ke anu saja, kepada Bishr At-Taghlibi saja. Karena dan adalah Bishr At-Taghlibi jalisan, teman lungguh, li Abi Darda, bagi Abi Darda, Bishr. Karena adalah di Damaskus, rajulan, seorang laki-laki, min ashabin Nabi, dari sahabat-sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu, dinamakan laku kepada sahabat Nabi itu, laki-laki itu, Sahal ibnu Handhaliyah. Wagana, dan adalah Sahal, rajulan, seorang laki-laki, mutawakhidan, yang menyendiri. Qallama yujalisun nas, sedikit sekali, jarang sekali dia itu nemani duduk orang-orang. Innama huwa, hanyalah dia, sholatun, hanyalah perbuatan dia, sholatun, adalah sholat.
Fa idza faragha bila mana dia itu selesai salat, fa innama huwa maka hanyalah dia itu tasbihun berbuat membaca tasbih, wa takbirun dan takbir, hatta ya'ti sehingga dia mendatangi ahlahu keluarganya. Famarra mangka lewat bina, famarra mangka sah lewat bina pada kita. Wa nahnu sedangkan kita inda Abi Darda di sisinya Abu Darda. Faqala maka berkata lahu kepada Sahal ibnul Handaliyah, Abu Darda berkata kepada Sahal, kalimatan tanfa'una wa la tadurruna. Kalimatan berikanlah kepada kami kalimah yang memberi manfaat kepada kami, wa la tadurruna dan tidak membahayakan kami. Qala berkata Sahal, fa'ata telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan utusan perang. Faqadimat maka sariyah itu satu rombongan kecil, rombongan perang untuk berperang. Faqadimat maka sariyah itu telah datang. Wajah maka datang seorang laki-laki minhum dari mereka, orang yang ikut dalam sariyah tadi. Wajah sama laki-laki itu duduk fil majlis dalam majlis. Alladhi yang majlis yang duduk fi dalam majlis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala maka berkata laki-laki itu lirajulin kepada seorang laki-laki ila jambihi pada sisinya, sisi sampingnya. La ra'aitana kalau kamu melihat kami khinal taqaina ketika kami bertemu dengan musuh berperang. Nahnu ya kami ini wal adu dan musuh. Fahamala maka menyerang fulanun si fulan, wa ta'ana dan fulan menusuk musuh. Faqala maka fulan berkata, khudha minni, ambillah ini dariku, wa ana ghulamul Ghifari dan aku adalah anak Ghifari. Jadi sambil menusuk itu berkata, ini ambil ini, makan ini, aku anak Ghifari katanya. Namanya orang perang, sambil nusuk ambil ngumpat gitu loh gambarannya itu. Makan ini kalau bahasa kita ini. Ambil ini. Aku anak Ghifari sambil nusuk musuh. Kaifa bagaimana tara kamu melihat fi qaulihi dalam perkataannya. Nah, kalau begitu gimana dia itu berbuat seperti itu? Kira-kira itu sah enggak jihadnya itu kayak begitu itu kan. Dia kok apa itu perang kok bilangnya seperti itu. Ambil ini dari aku. Jihad itu kan harus karena Allah. Kok kayak begitu? Itu gimana itu? Nah, itulah jadi pembincangan. Coba kita ada yang membincangan kayak itu. Nah, ini para sahabat itu dalam pertempuran, dalam perang itu ngomong yang enggak patek bener gitu saja itu dari perbincangan sama teman. Kira-kira sah enggak kira-kira jihadnya dia itu? Perangnya itu sah apa enggak itu? Batal ganjaran ini. Allah maka berkata laki-laki yang di sampingnya, ma'urahu aku tidak kira, ma'arahu aja. Ma'arahu aku tidak melihat dia, illa qad batala kecuali telah batal ajruhu pahala dia. Kalau menurutku ya batal itu pahala dia itu. Pasami amang kamu mendengar bidzalika perkataan itu akharu orang yang lain. Faqala maka orang lain berkata, ma'ara aku tidak melihat bidzalika dengan perbuatan dia itu ba'san bahaya, tidak masalah menurut saya itu. Pada naza'a maka mereka berdua saling bergaduh berdebat hatta sami'a sehingga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, subhanallah, la ba'sa tidak apa-apa. Ayo jaro untuk laki-laki itu dikasih pahala wa yuhmada dan dipuji, enggak apa-apa. Sayyidina Ali itu pernah mau nebas leher orang, tinggal satu tebasannya aja itu diludahi. Enggak jadi. Tinggal, loh, kenapa kamu enggak jadi bunuh aku? Takut salah niat nanti. Takutnya aku bunuh kamu karena nafsu. Jadi enggak karena Allah lagi. Makanya para sahabat itu teliti betul dalam amalan. Maka ada orang itu nusuk orang kafir mengatakan, ambil ini dari aku. Wah, itu batal itu pahalanya itu. Batal itu. Masya Allah.
Wa ja'ala dan Abu Darda jadi yarfa'u melihat ra'sahu. Wa ja'ala dan jadilah Abu Darda yarfa'u beliau mengangkat ra'sahu kepalanya. Dulu. Para itu maka aku melihat Abu Darda surra, betul-betul senang sekali mendapat kabar gembira, betul-betul bahagia sekali. Bidzalika dengan kabar itu. Abu Darda kayaknya belum tahu. Alhamdulillah ternyata enggak apa-apa, masih dapat pahala. Kita ini gunjing orang Islam, gunjing udah bahwa orang Islam itu sudah jadi bulan-bulanan dalam perkataan kita aja. Perasaan itu selesai itu. Gak apa-apa, wali itu ngomong gini gak masalah. ini orang sahabat dikit aja nggak sah. Kita datang ke dukun aja biasa aja. Ini takut kalau sahabatnya nggak sah sholatnya nanti. Diterima sholatnya. Waja'ala jadi yang jadilah Abu Darda yarfa'u mengangkat ra'sahu kepalanya ilaihi kepada Sahal. Wa yaqulu dan beliau berkata, "Anta sami'ta dzalika min Rasulillah?" Apakah engkau betul-betul mendengar perkataan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa yaqulu maka Sahal berkata, "Na'am ya, aku mendengar sendiri." Famazala maka tidak henti-hentinya Abu Darda yang itu mengulangi alaihi kepada Sahal. Betul dari Rasulullah, betul begitu. Saking senengnya maksudnya. Kata ini sehingga sungguhnya aku sungguh aku akan berkata, la yabrukanna. Nanti sebentar lagi mesti dia itu akan doprok ala rukbatai atas kedua lututnya kepada Sahal saking senengnya atau saking tawadhunya. Qala berkata, siapa itu Bishr. Pamarra mangka lewat bina kepada kami Sahal. Pamarra mangka Sahal lewat bina kelaban kepada kami yauman suatu hari akhara yang lain. Faqala maka berkata Allah kepada Bishr Abu Darda, kalimatan tanfa'una wa la tadurruna. Berilah kami satu kalimat yang memberi manfaat kepada kami dan tidak membahayakan kami. Qala berkata Sahal, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-munfiqu orang yang menginfakkan hartanya, alal khayli atas kuda yang disiapkan untuk fisabilillah, kal basiti yadihi seperti orang yang membuka tangannya bis-shadaqati dengan memberikan sedekah, layak biduha tidak menutupnya lagi, tidak menggenggamnya lagi. Maksudnya seperti orang sedekah terus-terusan tidak ada henti-hentinya. Orang itu kalau punya kuda yang niatnya itu adalah untuk jalan Allah. Nah, bagaimana dengan kendaraan? Ya, kamu niati aja seperti itu. Semoga saja bensinnya, olinya itu keluknya, asapnya itu ya jadi pahala untuk kamu. Itu kalau fisabilillah. Kalau fisabilillah semoga aja begitu. Susah sekarang itu nyari kuda itu. Mana-mana kuda. Enggak tahu ya. Mungkin kalau di Bima atau di Sumbawa masih banyak. Marra kemudian lewat bina kepada kami. Marra kemudian Sahal lewat bina kepada kami. Yauman suatu hari akhara yang lain. Faqala maka berkatalah kepada Sahal Abu Darda, kalimatan tanfa'una wa la tadurruna. Minta lagi. Kalimatan berilah kami satu kalimat. Tanfa'una yang memberi yang memanfaati kami wa la tadurruna dan tidak membahayakan kami. Qala berkata Sahal, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulu sebaik-baiknya manusia seorang laki-laki Khuraimun adalah Khuraim al-Asadi laula tulu jummatihi. Kalau tidak karena panjangnya rambut dia, wa isbalu izarihi dan nyeretnya sarung dia. Wabalagha mangka sampai kabar ini sampai Khuraiman kepada Khuraim al-Asadi. Wa ajjala maka segera saja si Khuraim tadi. Wa akhadha maka dia mengambil safratan pisau itu jummatahu rambut dia ila udunaihi sampai kupingnya. Rambutnya yang panjang kemudian dipotong sampai ke kupingnya ini.
Ya itu mas artinya itu kalau rambut itu ya begitu. Kalau laki-laki kalau sudah sampai nanti ke pundaknya dipotong sampai kuping, pundaknya dipotong lagi sampai kuping begitu. Sebagai bagian Nabi seperti waktu Mekah itu juga panjang juga rambutnya sampai di kepang 4 itu. Ya ada kemungkinan sebagian ulama mengatakan karena mungkin sebagai Khuraim al-Asadi itu kurang bisa memelihara rambutnya juga, sehingga dia itu yang paling baik itu adalah dipotong rambutnya itu biar tidak terlihat kumuh. Karena orang Islam itu harus nampak yang baik seperti tai lalat yang sebagai pengindah wajah seseorang. Itu sebagai hiasan gitu loh. Warafa'a dan beliau Syekh Khuraim al-Asadi mengangkat izarahu sarungnya ila angsafi saqaihi sampai setengah betis beliau, tumamara kemudian sahal lewat bina kepada kami yauman akhar pada hari yang lain. Faqala maka berkatalah kepada Sal Abu Darda, kalimatan berilah kepada kami satu kalimat yang fauna yang memberi manfaat kepada kami wala taduruna tidak membahayakan kami. Qala berkata Sahal, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innakum sungguhnya kalian semuanya qadimun. Ini ada hubungannya. Innakum sungguhnya kalian semua qadimuna kalian akan datang semuanya ala ikhwanin kepada saudara-saudara kalian. Fa aslihu maka hendaklah kalian perbaiki rihalakum rihal kalian. Rihal itu pelana-pelana kalian. Wa aslihu jasuna rihal itu pelana unta, pelana kuda. Pelana unta. Wa aslihu dan perbaikilah kalian perbaikilah libasakum pakaian-pakaian kalian. Hatta takunu sehingga kalian menjadi ka'annakum kayak kalian semua syamatun adalah andeng-andeng atau tai lalat. Kalau bahasa Indonesia namanya jelek sekali, tai lalat gitu. Jadi kalau tai itu maksudnya. Ya kalau bahasa Jawa bagus, andeng-andeng. Ya. Finnasi di dalam manusia. Misalnya hiasan lah. Syamatun hiasan finnasi dalam manusia lebih bagus. Fa innallaha biar cepat faham. Fa innallaha maka sungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai al-fuhsa kotor wala tafahhusa dan berbuat kotor. Kalau fuhs itu kotor asli yang enggak sengaja itu kotor ya. Perbuatannya kotor, kata-katanya kotor. Tafahhus itu memang sengaja. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Dawud bi isnadin hasan. Nanti orang itu ya bukan berarti kalau saya ini sufi terus bajunya enggak dicuci 40 hari. Ini bukan berarti bukan bagus, ya enggak begitu. Sufi itu enggak begitu itu. Sufi kok malah kotor. Ila Qais bin Bishr kecuali Qais bin Bishr. Fahtalafu fi tawsif fahtalafu maka para ulama berikhtilaf fi tawsiqihi dalam pengsiqahan di dalam mengsiqahkan Qais bin Bishr wa tadha'ifi dan mengdhaifnya Qais bin Bishr. Waqad ruya dan sungguh telah diriwayatkan waqad rawa dan sungguh telah meriwayatkan hadis waqad rawa lahu Muslim. Pada siapa ini? Waqad rawa waqad ruwi waqad an Muslim. Waqad ruwi dan sungguh telah diriwayatkan lahu bagi Qais Muslimun. Pikir apa gimana sih? Waqad rawa dan sungguh telah meriwayatkan lahu kepada Qais Muslimun Muslim ya. Orang bawah, Muslim orang bawah sekali. Kenapa bawah sekali?
Qais dari Muslim itu enggak ada seperti itu. Wallahu alam. Serahkan aja kepada ulama hadis. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اغفر له سيدنا محمد اللهم اصلح سيدنا ألف بين قلوب سيدنا محمد اللهم انصر مدى سيدنا محمد اللهم صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.